Halo Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, berjumpa lagi bersama saya di channel ini. Nah, di video kali ini saya coba untuk menjelaskan panduan penggunaan aplikasi raport SP untuk guru mapel yang menggunakan fitur input nilai raport hanya nilai akhir saja. Oke, langsung saja kita simak videonya. Nah, untuk melakukan akses aplikasi raport SP oleh guru mapel, maka yang dilakukan adalah yang pertama silakan dibuka dulu browsernya. Ya, direkomendasikan menggunakan Google Chrome. Ya, saya coba buka Google Chrome. Nah, selanjutnya di bagian URL silakan ketikkan IP address dari server raport SP yang diakhiri dengan .27252. Nah, jika dilakukan di sisi server, maka silakan diakses localhost .27252. Nah, sekali lagi, kalau diakses menggunakan URL di sisi klien, maka localhost ini silakan diganti dengan alamat IP dari server raport. Nah, kalau sudah, klik enter, maka akan tampil halaman depan dari raport SP seperti ini. Nah, selanjutnya silakan Bapak Ibu simak dulu video panduan aplikasi menggunakan menu yang sudah disediakan. Di sini ada tombol panduan raport SP. Ya, silakan disimak dulu videonya sebelum menggunakan aplikasi ini agar tidak menemui kendala ketika menggunakan aplikasi raport. Nah, selanjutnya di sini juga di halaman ini ada beberapa fitur. Ingin menampilkan passwordnya, bisa gunakan show password. Kemudian jika Bapak Ibu lupa akan password, silakan bisa hubungi admin untuk mereset password atau bisa menggunakan fitur lupa password. Ya, nanti silakan diisi username, email, dan nama lengkap sesuai dengan yang terdaftar di raport. Nah, berikutnya nanti silakan klik reset password. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu setelah menggunakan aplikasi raport SP tidak melakukan logout, maka ketika akan melakukan login kembali, Bapak Ibu tentunya tidak akan bisa, karena aplikasi ini hanya mengizinkan untuk seorang user harus mengakses pada salah satu komputer. Jadi ketika masih login di salah satu komputer, tidak bisa lagi diakses di komputer yang lain atau di browser yang lain sebelum Bapak Ibu melakukan logout di komputer yang pertama. Nah, jika itu terjadi, silakan hubungi admin untuk mereset login atau bisa menggunakan fasilitas buka kunci login. Nah, itu beberapa fitur yang disediakan di halaman login. Nah, berikutnya kembali lagi, silakan di halaman login ini ketikkan username-nya, ya, username dan password sebagaimana yang sudah diberikan di admin. Jadi yang membuatkan user untuk guru adalah administrator. Jika ada kendala, silakan hubungi administrator di sekolah masing-masing. Saya coba contohkan, ketikkan username-nya, kemudian ketikkan password-nya juga, kemudian pilih semester, selanjutnya klik sign in. Ya, kemudian pilih sekolahnya, maka akan ditampilkan halaman depan dari raport SP seperti ini. Nah, yang perlu diperhatikan pertama kali oleh Bapak Ibu guru adalah pastikan fitur yang digunakan. Nah, dalam hal ini kita lihat di dashboard ada input nilai raport hanya nilai akhir saja, yang artinya bahwa dalam proses penginputan nilai ini Bapak Ibu guru cukup menginput nilai akhir raport jadi yang berupa kesimpulan dari seluruh capaian selama satu semester. Nah, untuk perubahan status ini, input nilai itu di sini ada dua, input nilai dari nilai sumatif atau input nilai hanya nilai akhir saja. Untuk proses ini, pergantian fitur ini dilakukan oleh administrator. Nah, pada video ini saya akan coba untuk menjelaskan panduan penggunaannya untuk guru yang menggunakan fitur input nilai raport hanya nilai akhir saja. Nah, sebelum lanjut ya, di bagian dashboard di sini ada beberapa informasi. Nah, di sini adalah ada link video atau info seputar aplikasi raport SP bisa dikunjungi lewat link di halaman ini. Kemudian di sini ditampilkan ada rekap data, ya. Selanjutnya ada panduan-panduan, ya, video panduan untuk guru. Kemudian ada panduan pembelajaran dan asesmen baik untuk kurikulum Merdeka maupun kurikulum 13, termasuk panduan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang ada di halaman dashboard.
Nah, selanjutnya langkah yang perlu dilakukan oleh Bapak Ibu guru adalah pertama menginputkan tujuan pembelajaran. Pada tampilan tujuan pembelajaran ini silakan pilih mapel ya. Kemudian di sini nanti akan ditampilkan data tujuan pembelajaran yang sudah diinput. Nah, perlu saya jelaskan bahwa khusus untuk jenjang SMA yang menggunakan fitur gabung mapel, yang artinya bahwa pembelajaran-pembelajaran di Dapodik di setting contohnya adalah untuk IPA. Pembelajarannya dilakukan oleh masing-masing guru fisika, kimia, dan biologi. Sementara di raport hanya tampil mata pelajaran IPA saja. Oleh karena itu, dalam proses penginputan data nilai raport karena hanya menginput nilai akhir saja, berarti untuk guru fisika, kimia, biologi itu menginputkan nilai jadi untuk mata pelajaran IPA. Sehingga dalam prosesnya di sini untuk guru fisika, kimia, biologi cukup salah satu untuk menginputkan data baik tujuan pembelajaran maupun nilai untuk mata pelajaran IPA. Demikian juga untuk IPS. Jadi salah satu guru geografi, ekonomi, sosiologi, dan sejarah menginputkan nilai IPS. Nah, di sini sudah juga ditampilkan nama mata pelajarannya adalah IPA yang diampu oleh guru biologi. Termasuk juga nanti kalau guru fisika yang login, maka yang tampil juga adalah ilmu pengetahuan alam yang dihandle oleh guru fisika. Jadi hanya salah satu guru yang menginputkan. Nah, baik, kita coba ya. Di tujuan pembelajaran, nah kalau belum diinputkan silahkan ditambahkan dulu. Ya, klik tambah tujuan pembelajaran. Kemudian tentukan mata pelajarannya. Tentukan jumlah tujuan pembelajaran yang akan diinput. Ya, misalkan saya akan menginput 6 tujuan pembelajaran. Proses. Nah, dalam hal ini, karena kebetulan guru yang login di sini adalah guru yang mapelnya digabungkan, maka yang diinputkan di sini adalah tujuan-tujuan pembelajaran untuk IPA. Walaupun nanti yang login adalah guru biologi. Demikian juga kalau guru fisika login nanti untuk mata pelajaran IPA juga, khususnya di kelas 10. Tetapi kalau untuk yang kelas 11 dan 12 atau untuk di jenjang SD, SMP itu sesuai dengan mapelnya masing-masing. Demikian juga untuk guru mapel yang lain akan sesuai dengan mapelnya masing-masing. Ini hanya khusus untuk yang gabung mapel. Nah, kembali lagi, yang diinput ini adalah sesuai dengan mata pelajarannya. Nah, kemudian pilih fasenya. Ya, misalnya ini adalah fase E, kemudian pilih kelasnya, ya, tingkatnya tingkat berapa tujuan pembelajaran ini. Nah, selanjutnya semesternya pilih semester berapa, ya. Misalkan ini semester 1. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran. Nah, di sini dalam proses penginputan tujuan pembelajaran yang diinputkan di sini adalah kompetensi dan konten. Jadi proses pengetikannya adalah yang diinput di tujuan pembelajaran ini adalah kompetensi dan konten. Diupayakan seringkas mungkin karena tujuan-tujuan pembelajaran ini nanti digunakan untuk menyusun deskripsi. Jadi maksimal 100 karakter. Nah, contohnya misalnya ya, yang pertama memahami ciri-ciri, struktur, dan peranan virus. Nah, ini adalah kompetensinya, sedangkan ini adalah kontennya, atau lingkup materi, atau materi pokok, atau materi yang diajarkan, atau kontennya. Jadi dalam pengetikannya, sekali lagi harus memuat kompetensi dan konten. Diupayakan seringkas mungkin, maksimal 100 karakter. Dalam pengetikan tujuan pembelajaran, harus diawali dengan huruf kecil, atau bukan huruf kapital. Contohnya seperti ini, ya. Ya, tidak diawali dengan huruf kapital. Ya, contoh yang kedua adalah menciptakan solusi terhadap pencegahan penyebaran virus melalui kampanye. Nah, jadi kompetensinya adalah ini, kontennya adalah ini. Jadi sekali lagi hanya memuat kompetensi dan konten. Saya coba lanjutkan, ya, karena ini adalah yang diinput adalah contohnya adalah untuk mata pelajaran IPA, ya. Jadi silakan diinputkan dulu semua tujuan pembelajarannya.
Oke, ini contohnya. Kalau sudah, silakan diklik simpan. Nah, proses penginputan tujuan pembelajaran di sini, baik untuk mata pelajaran gabungan maupun untuk mata pelajaran yang lainnya, ya, termasuk juga semua jenjang, baik K13 maupun yang kurikulum merdeka, sama saja, ya, prinsipnya sama saja. Hanya yang membedakan kalau K13, tujuan pembelajarannya ini diambil atau di breakdown dari KD, sedangkan kalau kurikulum merdeka, tujuan pembelajarannya ini adalah di breakdown dari capaian pembelajaran. Ya, untuk yang lainnya sama persis. Nah, itu untuk penginputan tujuan pembelajaran. Nah, langkah berikutnya setelah menginput tujuan pembelajaran adalah menginput nilai raport. Nah, caranya klik menu nilai raport, klik input nilai raport. Pilih kelas, pilih mata pelajaran, kemudian pilih semester. Maka akan ditampilkan seperti ini. Nah, nilai yang diinput di sini adalah nilai akhir, ya, nilai akhir raport yang merupakan kesimpulan dari capaian kompetensi siswa untuk mata pelajaran yang diampu. Nah, kalau ini contohnya adalah untuk mata pelajaran IPA. Jadi kesimpulan dari seluruh pembelajaran dari mata pelajaran fisika, kimia, biologi yang merupakan mata pelajaran IPA. Ini kesimpulan akhirnya diketikkan di sini berapa hasil nilai raportnya. Dan seterusnya. Nah, jadi pengetikannya di sini untuk nilai. Nah, kemudian di sebelah kanan nilai, di sini ada TP yang diukur dan tercapai dengan optimal. Sedangkan di kolom berikutnya ada TP yang diukur dan perlu peningkatan. Nah, maksudnya di sini, selain nilai, juga nanti di raport akan tampil deskripsi. Nah, deskripsinya itu adalah menjelaskan TP-TP yang mana yang sudah dicapai secara optimal, TP-TP yang mana yang masih perlu peningkatan. Nah, oleh karena itu di sini silakan di checklist TP-TP mana yang sudah optimum dicapai, ya, dan TP-TP mana yang perlu peningkatan. Ya, silakan dipilih. Ya. Nah, demikian juga, ya. Ya, silakan di checklist TP-TP yang perlu peningkatan dan TP-TP yang sudah dicapai secara optimum. Silakan disesuaikan. Jadi setiap siswa ketika kita menyimpulkan nilai, ya, nilai raport, jadi contohnya misalnya 98 berarti siswa mencapai 98%. Bagian mana yang dicapai optimum dan bagian mana yang belum atau yang masih perlu peningkatan, silakan di checklist. Nah, dengan menceklis ini, maka deskripsi otomatis akan dibuatkan. Ya, silakan dilengkapi untuk seluruh siswa. Checklist yang optimum, checklist yang perlu peningkatan. Nah, kalau yang biasa-biasa saja, diabaikan saja. Nah, kalau sudah selesai, silakan diklik simpan. Ya, simpan data. Nah, setelah menyimpan data, maka di sini deskripsi akan dibuatkan otomatis. Nah, kalau ingin melihat deskripsi yang dihasilkan, bisa klik lihat dan edit deskripsi. Ya, ini adalah deskripsi yang dihasilkan dari checklist-checklist tadi. Ini. Nah, jika mau diedit, silahkan diedit. Ya. Silahkan diedit. Ya, kalau mau dibuat manual juga silahkan, bisa diedit langsung di sini. Nah, kalau sudah, simpan. Ya. Nah, kalau menggunakan checklist, silakan bisa lihat. Ya, ini dengan checklist bisa, atau membuat dengan manual juga silahkan. Nah, jadi sekali lagi, yang diinput di sini adalah nilai jadi, nilai raport yang merupakan kesimpulan untuk mata pelajaran tersebut selama 1 semester, dan deskripsi capaian tertinggi dan capaian terendah. Deskripsinya bisa dibuat secara manual, ya, atau bisa dengan cara menceklis TP-TP mana yang dicapai optimum, TP-TP mana yang masih perlu ditingkatkan. Nah, kalau sudah selesai, disimpan. Nah, demikian untuk proses inputnya. Nah, selain dengan cara tadi, ya, dengan cara input langsung di aplikasi, proses input nilai tersebut bisa juga dilakukan dengan menggunakan metode import. Langkahnya, ya, klik menu nilai raport, kemudian pilih import nilai raport, ya, pilih kelas,
misalnya 10.2, pilih mapel, pilih semester. Nah, namun sebelum proses import, di sini silakan di-download dulu formatnya. Ya, misalkan ini formatnya, saya tempatkan di desktop contohnya. Nah, itu download formatnya untuk mata pelajaran ini. Nah, kemudian saya coba buka cara mengisi formatnya. Silakan dibuka. Nah, di sini akan disiapkan formatnya. Nah, yang diisi di sini adalah nilai, kemudian deskripsi capaian tertinggi dan deskripsi capaian terendah. Jadi di sini harus diketikkan secara manual. Oke, saya contohkan cara pengisiannya seperti ini ya. Nah, silakan diisi nilai, kemudian deskripsi capaian tertinggi, deskripsi capaian terendah ya. Dan sekali lagi, untuk prosesnya di sini jangan sampai mengetikkan rumus. Jadi yang diketikkan harus angka. Nah, ini contohnya. Deskripsinya dibuat secara manual sesuai dengan kesimpulan dari hasil capaian siswa selama 1 semester untuk mata pelajaran tersebut. Nah, kalau sudah silakan disimpan saja. Nah, untuk melakukan proses import, langkahnya adalah klik nilai raport, klik import nilai, kemudian pilih kelas, pilih mata pelajaran, pilih semester. Nah, selanjutnya di bagian ini choose file, pilih file yang sudah diisi, contohnya ini, klik import nilai. Ya, jadi di sini keterangannya import nilai mapel tersebut sudah sukses. Nah, untuk mengeceknya kita bisa cek juga di input nilai raport, kemudian pilih kelas, pilih mata pelajaran, pilih semester. Ya, di sini kita lihat deskripsinya. Ya, ini nilainya sudah masuk dan deskripsinya juga sudah. Nah, kalau mau diedit juga bisa. Nah, itu untuk proses input nilai dengan menggunakan fitur nilai raport. Jadi untuk K13 maupun untuk kurikulum merdeka itu sama saja prosesnya. Baik untuk jenjang SD, SMP, SMA maupun SMK. Hanya saja khusus untuk mapel yang merupakan mapel gabungan di jenjang SMA itu cukup diinput oleh salah satu orang guru dari mapel tersebut untuk menginput nilai akhir gabungannya. Nah, khusus untuk guru yang mengampu kurikulum 13, maka di sini ada fitur input nilai P3. Jadi input nilai P3, jadi khusus untuk kelas yang menggunakan kurikulum 2013. Caranya, klik input nilai P3, kemudian pilih kelasnya, ya silakan pilih kelas yang khusus untuk kurikulum 13, pilih semester. Nah, kemudian di sini dimensi, ada 6 dimensi yang nanti dinilai oleh Bapak Ibu Guru, ya karakter P3-nya. Yang pertama adalah dimensi beriman dan bertakwa. Nah, ketika kita memilih dimensi ini, maka akan ditampilkan elemen-elemen dari dimensi tersebut. Nah, guru fokus untuk menilai elemen mana yang diamati, itu saja yang fokus diberikan penilaian. Misalnya mengamati elemen beragama, akhlak beragama. Nah, ini cara penilaiannya ya, bisa dulu diberikan nilai default dengan menerapkan semuanya. Ya, jadi ketika memilih ini, maka semua siswa diberikan nilai default. Selanjutnya silahkan disesuaikan penilaiannya ya. Untuk masing-masing siswa. Nah, jika hanya mengamati elemen ini saja, ya silakan simpan. Jika masih ada elemen yang lain yang diamati, misalnya ini ada teramati, ya silakan diisikan. Kalau tidak teramati, tidak usah diisi. Nah, kalau sudah, simpan. Nah, demikian juga untuk dimensi yang lainnya, misalnya berkebinekaan global. Maka akan ditampilkan elemen-elemennya, silakan fokus pada elemen mana saja yang diamati. Misalnya berkeadilan sosial. Ya, nilai yang terbanyak silakan bisa dicoba dipilih dulu.
Ya, selanjutnya silakan disesuaikan nilai-nilai masing-masing siswa. Kalau sudah, klik simpan. Nah, demikian juga untuk dimensi yang lainnya. Jadi, guru dalam memberikan penilaian P3 di sini untuk kurikulum 2013 hanya fokus pada dimensi mana, elemen mana yang dinilai. Tidak mesti harus semua dimensi, semua elemen dinilai, tetapi guru hanya fokus pada elemen mana saja yang diamati. Ya. Nah, jadi demikian untuk proses inputnya. Nah, selain dengan menggunakan metode input satu persatu, bisa juga dilakukan dengan import. Langkahnya, klik import nilai P3, pilih kelas yang menggunakan kurikulum 13, kemudian pilih semesternya. Nah, di sini silakan di-download dulu formatnya, ada 6 dimensi, masing-masing dimensi punya format tersendiri. Silakan di-download. Dimensi mana yang dinilai, itulah yang di-download formatnya. Nah, kalau sudah di-download formatnya, sekarang bagaimana cara mengisinya? Ya, silakan dibuka salah satu formatnya. Ya, misalnya ini adalah format untuk bergotong royong. Itu ada 3 elemen. Silakan fokus elemen mana yang diamati. Nah, misalnya berkolaborasi. Selanjutnya di sini berikan penilaiannya. Ya, di sini ada keterangannya. Kalau mulai berkembang silakan berikan 1. Kalau sedang berkembang silakan berikan 2. Jika berkembang sesuai dengan harapan berikan 3. Jika sangat berkembang berikan 4. Ya. Jadi fokus pada elemen-elemen yang diamati saja. Nah, jadi sekali lagi yang harus diisikan di sini hanya pada elemen yang saja yang menjadi fokus pengamatan. Kalau yang tidak teramati dikosongkan. Kalau sudah, simpan. Ya, demikian juga untuk format yang lainnya. Ya, pengisiannya sama. Nah, selanjutnya cara untuk melakukan importnya. Sekali lagi klik import nilai, kemudian pilih kelasnya, pilih semester. Nah, selanjutnya di sini silakan pilih file yang sudah diisi nilainya. Ya, silakan dipilih. Misalnya ini import. Oke. Demikian juga untuk yang lainnya, ya. Pilih. Oke. Nah, jadi itu ya. Nah, untuk mengeceknya bisa dicek di input nilai P3, kemudian pilih kelasnya yang tadi. Ya, ini hasil penilaiannya yang sudah diimport tadi. Oke. Nah, berikutnya bisa cek penilaiannya, status penilaian juga bisa dicek ya. Yang mana saja yang sudah diisi nilainya, ya termasuk juga penilaian P3. Termasuk juga pencapaian nilai raport ya. Bisa dicek ya. Oke. Nah, ini adalah capaian nilai raport siswa dari semester 1 sampai semester 6 ya, dan seterusnya. Nah, baik, demikian langkah penggunaan aplikasi raport SP ini untuk guru mapel yang menggunakan fitur input nilai raport hanya nilai akhir saja. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap mendukung channel ini dengan like, komen, dan share pada yang lain agar bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa juga untuk mensubscribe channel ini bagi Bapak Ibu yang belum subscribe. Sekali lagi, semoga video ini bermanfaat. Salam dan bahagia.